kita akan membahas alkali terlebih dahulu. Alkali yaitu berasal dari bahasa Arab alkoli yang berarti abu dari lumut asin. Dalam kimia adalah suatu garam ionik basa dari suatu unsur kimia alkali logam atau alkali tanah. Ada juga yang mendefinisikan suatu alkali sebagai suatu zat basa yang larut dalam air. Larutan alkali mempunyai pH lebih dari 7,0. Lalu kita masuk kepada logam alkali. Logam alkali adalah unsur logam golongan 1 atau 1A dari tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan litium. Golongan ini terdiri dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan unsur radioaktif seperti francium. Dan di sini kita akan membahas warna dan bentuk logam dari alkali. Warna merah untuk litium, kuning untuk natrium, ungu kalium, merah rubidium, dan biru cesium. Di sini adalah bentuk dari gambar logam-logam litium, natrium, kalium, rubidium, serta cesium. Dan ini juga ada gambar dari bentuk warna api dari litium, natrium, kalium, rubidium, serta cesium. Kita lanjut kepada sifat alkali. Sifat alkali memiliki yang pertama ialah konduktivitas yang tinggi. Logam alkali memiliki konduktivitas termal dan listrik yang sangat tinggi. Yang kedua adalah reaktif. Elastisitas yang tinggi, berkilau seperti perak, kepadatan rendah, titik lebur dan titik didih yang relatif rendah, serta elektronegatifnya yang rendah. Nah, lalu kita akan masuk kepada produk-produk dari alkali. Litium memiliki produk yaitu seperti baterai, keramik, dan logam tahan panas. Serta natrium terdapat pada garam dapur, lampu natrium penerang jalan, deterjen, dan soda kue. Kalium memiliki produk yaitu masker wajah yang alami dari buah-buahan seperti semangka, alpukat, dan lain-lain. Lalu juga ada pada pupuk dan fotosel. Rubidium memiliki filamen fotolistrik, serta cesium, sel fotolistrik dan propelen motor roket. Lalu kita akan membahas tentang kegunaan dari logam alkali. Yang pertama ialah litium klorida sebagai pembersih aluminium. Litium metalik jika dikombinasikan dengan magnesium dan aluminium dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang yang sangat kuat namun sangat ringan. Yang ketiga ialah natrium klorida, digunakan sebagai garam dapur. Natrium sebagai fluida perpindahan panas di reaktor nuklir. Lalu di sini kita juga akan membahas tentang kegunaan dari air alkali. Air alkali dipercaya dapat menstabilkan kadar pH tubuh, memperlambat proses penuaan, mencegah penyakit kanker, serta membantu mengobati tekanan darah tinggi, diabetes, batu ginjal, dan bahkan kolesterol yang sangat tinggi. Setelah kita selesai membahas tentang alkali, selanjutnya kita akan membahas tentang alkali tanah. Logam alkali tanah adalah unsur kimia golongan 2 atau 2A dari tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan berilium. Nah, tahukah kamu kenapa golongan 2A disebut dari alkali tanah? Ya, di sini saya akan membahasnya. Disebut alkali karena mempunyai sifat alkalin atau basa jika direaksikan dengan air. Dan istilah tanah karena oksidasinya sukar larut dalam air dan banyak ditemukan dalam bebatuan di kerak. Sekarang kita akan membahas tentang unsur alkali. Golongan ini terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan unsur radioaktif yaitu radium. Unsur-unsur logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida. Semua unsur logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali berilium. Mengapa begitu? Karena berilium tidak bereaksi dengan air karena adanya lapisan pelindung terbentuk pada permukaan logam alkali tersebut. Kita lanjut. Di sini saya akan membahas tentang warna api dan logam dari alkali tanah.
Berilium memiliki warna nyala api putih, magnesium putih cemerlang, kalsium orange, strontium merah, barium hijau apel, radium merah crimson. Di sini saya juga akan melampirkan dari foto-foto bentuk dari logam alkali tanah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari alkali tanah. Yang pertama ialah bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Relatif lunak tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga ialah bisa mengantarkan kalor dengan baik kecuali berilium. Bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Densitas titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Radium bisa bersifat radioaktif. Jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada alkali. Nah, di sini kita akan membahas tentang kegunaan dari alkali tanah. Yang pertama ialah dapat digunakan untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Yang kedua, berilium juga digunakan untuk komponen reaktor atom dan jendela sinar X. Digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat terbang, mobil, rudal, dan bak truk. Strontium memiliki penggunaan mirip dengan kalsium dan barium, tetapi jarang digunakan karena porto produksi yang tinggi. Barium dipergunakan pada pengeboran sumur, minyak, dan gas. Juga dipergunakan dalam industri kaca. Radium dipergunakan dalam cat yang dapat bercahaya, switch pesawat, jam, panel nuklir, dan instrumen cepat. Oke, di sini saya akan membahas tentang produk dari alkali tanah. Yang pertama ialah berilium, yaitu produksinya campuran logam, isolator listrik, pegas, klip, sambungan listrik, dan pembuatan tabung sinar X. Magnesium, yaitu magnalium pada bahan pesawat terbang. Kalsium, yaitu gips, karbid, dan batu kapur. Strontium, yaitu kembang api atau nyala merah terangnya. Dan barium, yaitu kembang api, pelapis konduktor listrik, dan industri cat. Di sini saya telah selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.